Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita nih, Jejak Podcast nih. Udah lama kita ada podcast nih. Udah berapa tahun nih? Udah tahu sudah berapa lama nih. Udah lama juga Pak. Akhirnya podcast lagi ya. Kenapa kita berhenti? Mungkin karena tempat kemarin nih. Oh, Ada ini tempat baru renovasi ya? kan, jadi kita pindah tempat yang baru Tempat nih. baru di mana nih? Nah ini kita sekarang pindah di tempatnya apa nah? Anchua Harmony. Anchua Harmony ini lah. Jadi Anchua Harmony ini salah satu minuman anak muda zaman sekarang. Orang Jambi harus tahu Tempat bahwa nongkrong ya. tempat nongkrong yang enak itu di Anchua Harmony. Di mana lokasinya? Asik. Di mana nih? Pematang Sulur. Pematang Sulur. Wis. Luar biasa. Adeknya jilatnya. Cik masuk ya. Kita podcast sama siapa sore ini, Pak? Nah, sore ini kebetulan nih. Ini sebenarnya ibu ini sudah pernah Sudah kita pernah ajak di podcast itu. Namun waktu itu terkendala waktu, kemudian kesibukan ibunya yang luar biasa. Luar biasa memang itu. Jadi waktu itu kita sempat live Instagram. Nah, cuman waktu itu memang kendalanya adalah kita diganggu sama sinyal di sana. Iya. Jadi baru kali ini kita bisa mengundang ibu nih datang. Jauh ibu nih kayaknya. Jauh, ibu nih naik kapal ke kota ini. Lewat Matahari. Lewat lagi dusun lagi. Oh. Nah, mungkin langsung baik lah. Tidak usah panjang-panjang. Kau Dima. Boleh Bu. Ibu atau kakak atau mas? Nama aja kali ya. Oh iya. Oh iya. Nama. Oke, mungkin siapa nama kita? Oke. Perkenalkan, nama saya Nopita Sari, bisa dipanggil Nopi. Hari-hari boleh cerita? Boleh curhat boleh di sini boleh. Hari-hari sekarang saya sebagai seorang pengajar, pendidik, sebagai guru di SMP Negeri 1 Palo Tungkal, salah satu kabupaten yang ada di Jambi. Nah, itu perkenalan singkat. Terkenal singkat. Tapi kalau bapak tengok CV-nya panjang tuh pak. Panjang. Apalagi portofolio. Aktif di berbagai hal nih ya. Banyak berbagai hal. Nah, cuman yang kali ini kita akan membahas salah satu nih hal yang bisa dibilang dulu kita pasti punya yang namanya cita-cita. Kita punya yang namanya tujuan. Kayak waktu kecil, waktu TK, pernah TK kan? Insya Allah pernah. Oh, Kayaknya. Nah dulu pernah kan guru nanya kan Cita-citanya mau jadi apa ya. gitu kan. Digambar tuh. Ya. Kemudian kita berusaha untuk mengejar itu, tapi ternyata kadang persoalan adalah bagaimana mimpi itu kadang tidak sesuai dengan realita. Nah, sehingga tema kita hari ini kita membahas tentang profesi dan mimpi. Mimpi kecil dengan profesi yang dijalani sekarang. Profesi sekarang. Ya. Oke. Ini kan banyak nih kan. Salah satunya kan kayak gitu kan, tujuan hidup gitu kan ada ini kan dari dulu. Pengennya jadi pengusaha, pejabat, meleset gitu kan. Keturunan ke-8. Jadi podcaster. Salah apa tuh. Nah, mungkin barangkali bisa nih. Nopi sendiri bisa jelasin nggak? Dulu Nopi ini punya cita-cita nggak dulu? Oke. Sebelum itu ya, bahas itu mau ngucapin terima kasih dulu nih karena udah diundang. Bahkan ini yang kedua kali, karena tadi sempat dibahas juga sebelumnya terkendala di jaringan dan bisa ketemu teman-teman hari ini. Kalau ditanya dulu cita-cita Nopi apa? Dulu cita-cita Nopi adalah dokter. Itu kalau waktu guru-guru, betul Nopi tidak TK. Dia langsung SD. SD pun 7 tahun. Karena kan dulu kan aturannya sekolah tuh harus 7 tahun dulu. Sekarang wajib nih. Sekarang enggak mesti harus. Ya kalau TK, kalau dulu kan enggak. Nah kalau ditanya itu cita-citanya apa, dokter. Karena mikirnya selain ada sekolah, bangunan di tempat tinggal dulu, adanya tuh ya puskesmas. Ya ini kenal profesi itu ya paling sebatas kalau nggak dokter ya guru. Jadi kalau pas ditanya cita-citanya apa ya kalau nggak dokter ya guru paling-paling teman-teman tuh. Karena bukan itu keinginannya, tapi karena itu cuma yang tahu profesinya. Pengetahuannya cuma sebatas itu. Iya, sedih juga ya. Nggak ada jadi YouTuber, kan nggak ada.
Kalau Kan sekarang- profesi-profesi baru sekarang ya. Itu kalau cita-cita dulu. Oh, jadi pengennya jadi dokter. Itu dokter apa tuh? Dokter hewan kah? Dokter kandungan kah? dokter jiwa. Dokter jiwa kah? Kalau dulu tuh nggak spesifik ya, nggak tahu bahkan kalau Pokoknya dokter itu. dokter aja. Iya, pokoknya dokter aja. Tapi semenjak ini SMA itu ada kepikiran mau jadi dokter gigi. Dokter gigi. Karena ada punya kenalan juga, masih keluarga jauh lah ya. Dia itu dosen dokter gigi di Poltekkes Jambi. Jadi kepikiran nih, oh kayaknya bisa nih jadi dokter gigi besok nih. Udah follow belum, Pak? Tapi ternyata setelah selesai ternyata nggak sampai. Oh, berarti tidak sampai jadi dokter. Nggak sampai. Apa yang menghalangi setelah lulus SMA itu untuk menjadi dokter gigi nih tadi? Bukan kesalahan ya, tapi pilihan waktu SMA. Karena di SMA itu waktu nanti kemarin ada 3 jurusan kan, IPA, IPS sama bahasa. Tapi masuknya itu padahal udah terpilih namanya itu masuk ke kelas jurusan IPA. Tapi karena melihat gurunya, teman-temannya yang eksklusif, tapi punya pengalaman guru itu membeda-bedakan di kelas. Jadi guru itu ngasih nilai tinggi karena dia bikin tugasnya tuh pakai laptop waktu itu. Sedangkan kami yang lain itu nggak punya laptop pada zaman itu. Jadi semenjak saat itu mikir nggak mau masuk jurusan IPA. Jadi milihlah masuk jurusan bahasa. Nah setelah dijalani kan memang secara akademik nilai bahasanya bagus juga, enjoy juga. Tapi ternyata setelah selesai baru nyadar kalau mau masuk kedokteran nggak bisa dari jurusan bahasa. Itulah jadinya. Oh, jadi dulu tuh ada permasalahan ini ya, jurusan ya? Nggak semua jurusan bisa masuk ke dokter. Iya. Berarti anak IPS itu nggak bisa jadi dokter. Bisa kalau ngambil IPC itu tak kuliahnya. Campuran. Percampuran. Berarti benar kalau istilahnya dulu anak IPA tuh merakit bom, anak IPS ngejual bom dulu. Anak bahasa Anak membuat bahasa. itu menjadi puisi. Membuat itu laku. Iya, iya. Lengkap itu memang jurusan. Iya. Berarti setelah lulus SMA masuk ke jurusan bahasa. Iya, jurusan bahasa kelas 2 itu kan. Tapi ya, waktu kuliah juga berubah lagi kalau soal cita-cita. Karena kan manusia itu dinamis ya. Memang kadang-kadang itu cita-cita masa kecil, pas dewasa itu kadang-kadang beda dan hasilnya pun kadang-kadang juga beda. Jadi sempat berubah cita-cita nih ketika kuliah. Ya, pas kuliah juga berubah. Pengen jadi apa lagi? Pengen jadi diplomat. Diploma. Dia tiga. Bukan diplomat itu. Belum. Utusan luar negeri. Oh. Ya, jurusan luar negeri. Konsel loh. Bisa Kan di- keren ya dalam keren. pikiran gitu. Baru tahu oh ternyata banyak loh profesi di dunia ini. Banyak kayaknya kalau ngomong di luar negeri itu kayaknya keren lah. Wakil Indonesia, kayaknya kepikiran itu. Tapi tetap kuliahnya itu di sastra juga linear ya dengan di SMA dulu. Itu bisa bahasa Inggris. Enggak. Iya. bahasa Inggris tapi itu kebetulan sangat minim Jadi, kali. jadi kawan-kawan, kalau yang punya cita-cita itu tolong Disesuaikan sesuaikan. dengan kemampuan diri. Betul. Ya, Tapi mungkin bisa juga duta untuk perwakilan Indonesia di luar kan bisa. Jadi dia menjelaskan bahasa Indonesia. Sekarang kan sudah banyak tuh kan bahasa Indonesia yang mendunia. ada juga pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Iya. Sudah jadi mata kuliah atau apa? Terus setelah jadi dokter tidak jadi, setelah jadi Diplomat tak bisa diplomat, bahasa nggak Inggris. bisa bahasa Inggris. Masuk ke Kemudian jurusan sastra Indonesia. masuk jurusan sastra Indonesia. Itu berubah lagi. Karena kan sebenarnya ya nggak tahu di jurusan sastra Indonesia itu mau jadi apa. Tapi dulu waktu masa orientasi kuliah itu kan biasanya kita dikasih gambaran sedikitnya tuh jurusan ini tuh arahnya kemana. Sebenarnya luaran terbesarnya dari sastra Indonesia itu adalah jadi sastrawan. Bisa itu penyair, penulis, atau dia bisa kerja di stasiun televisi, radio, jurnalistik gitu kan, itu masih berkaitan. Tapi memang dulu tuh nggak tergambar sastrawan itu seperti apa. Apakah bisa hidup menjadi seorang sastrawan? Ditambah lagi kan bacaan-bacaan di dunia sastra Indonesia itu kebanyakan para penulis atau pengarangnya itu memang
bukan dari kalangan orang yang menengah ke atas, tapi malah bahkan orang-orang yang sangat membumi sekali. Bahkan kalau kita lihat contoh-contohnya Pramudia Anantatur misalnya. Dulu waktu di kuliah tuh dibilang belum jadi anak sastra belum baca Pramudia. Nah, tapi kan di akhir hidupnya Pram kan kita tahu juga ya kayak mana kondisinya. Bahkan adiknya yang terakhir juga booming, mana kesusahannya dia sebagai dalam hidup gitu. Jadi nggak menjamin juga, banyak juga penulis-penulis yang sebenarnya tidak bisa hidup dari tulisannya. Nah, meskipun ada beberapa, mungkin skala kecil. Pram jadi patokan sastrawan Indonesia. Ya. Sudah seabad kan? Betul. Pram sekarang gubernur Jakarta. Beda Pram. Oh. Beda. Terus mungkin kita singkat sedikit. Jadi setelah semua cita-cita yang Nopi inginkan tadi, kemudian kembali lagi nih kan, setelah selesai studi, kemudian Nopi mengejar lah yang namanya apa yang jadi keinginan Nopi itu. Pernah Nopi akhirnya merasakan kayak, kayaknya semua apa yang kulakukan ini tidak selinier cita-citaku gitu nah, sehingga mungkin ada rasa frustasi atau misalnya putus asa dengan hal-hal yang tidak tercapai ini tadi. Mungkin ditarik lagi pas kuliah ya, jadi zaman kuliah tuh emang udah mulai nulis-nulis di media-media online. Ada rasa kesenangan tersendiri sih waktu itu ya, apalagi dapat honor pertama kali nulis itu 50.000. Itu pun nilai kuliah jadinya A gitu. Ada satu mata kuliah dari tantangan dari profesor, kalau kamu bisa nulis di media maka nilai kamu A. Dikejar itu waktu itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu senang nih di dunia kepenulisan. Akhirnya juga sempat di media pada akhirnya di media online, kemudian setelah kuliah juga lanjut ke NGO, kemudian setelah itulah baru berubah lagi, terakhir ini sekarang baru 1 tahun menjadi seorang guru. Nah, kalau ditanya apakah ada rasa frustasi ya ketika tidak tercapai, ada rasa penyesalan, bukan frustasi, tidak separah itu, karena kan semakin dewasa kita tuh semakin sadar apa yang menjadi cita-cita itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kemampuan kita, realisasinya itu nggak sesuai kadang-kadang ekspektasi sama realita, dan itu nggak apa-apa sebagai orang dewasa. Yang penting ya kalau Nopi itu kita hidup itu nggak nyusahin orang lain deh, minimal itu udah sebuah pencapaian. Kita hidup hari ini aja udah sebuah pencapaian. Udah hidup hari ini sebuah pencapaian, masih waras loh ya. Iya, betul. Kita berbicara definisi hidup untuk apa? Nggak usah di sini obrolan. Itu beda schedule ya? Terlalu berat sore-sore ngomongin Iya, itu. jangan. Filosofis ya. Nah, kalau dibilang bahwa tadi apa? Bukan suatu prestasi tapi penyesalan ya. Suatu penyesalan. Di sisi lain, apakah yang sekarang Nopi jalanin ini menjadi seorang guru nih, akhirnya Nopi bisa menerima dengan kondisi hari ini bahwa hal-hal ini sekarang sudah ibaratkan jauh lah dari dunia tadi kan. Apakah hari ini Nopi bisa menerima dengan kondisi itu, atau memang Nopi ibarat kata tuh masih ingin mengejar sesuatu tadi, kayak misalnya jadi seorang aktivis, menjadi seorang jurnalis, ataupun menjadi seorang dokter gitu kan, dengan cara yang berbeda, atau mungkin Nopi bakalan jejel nih besok ketika punya anak aku harus jadi dokter gitu. Ngebebanin cita-cita yang Iya, tuh betul. yang nggak bisa wujudin. Apa? Nah, kau harus jadi dokter. Cak Mano, ibu makso. Kasih beban. Kalau ditanya soal itu sih sekarang Nopi enjoy. Apa ya, definisi enjoy itu bisa menikmati apa yang dilakukan sekarang. Memang kalau soal beban, kalau soal apa ya, kesejahteraan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu juga yang membuat Nopi akhirnya pindah profesi. Nah, kalau yang dulunya itu aktivis di NGO, kemudian sempat di jurnalistik juga, hal-hal itu sebenarnya mengantarkan Nopi ke profesi yang sekarang. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena
ternyata baru Nopi sadari dasar-dasar Nopi, karena kan secara pendidikan ini bukan pendidikan ya, bukan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi sastra Indonesia murni. Otomatis sebenarnya Nopi nggak dapat ilmu bagaimana mengajarkan itu secara baik dan benar. Tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari di bidang di NGO atau di wartawan, itu bisa membuat Nopi itu berani menyampaikan sesuatu, bisa menguasai forum, karena biasanya itu kan kita sering dapat pelatihan-pelatihan. Bahkan kemarin juga meskipun Nopi akhirnya tidak sampai mungkin ya di diplomat, tapi kemarin Nopi pernah sampai ke kedutaan besar Jerman di Jakarta. Itu di isu lingkungan dan perempuan. Jadi meskipun Nopi pikir tidak jadi diplomat, nggak apa-apa deh, setidaknya sudah pernah ke kedutaan besar dan ngomong langsung sama duta besar Jerman di Indonesia. Pertanyaannya, itu berbicara pakai bahasa Jerman? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Tapi yang inilah ya, Little, yang little. Little icon lah. Karena sebelum itu kan udah disusun juga ya. Ya kan dia nggak ngerti. Yang dari Jerman dia nggak ngerti ini ngomong apa sebenarnya. Karena ada penerjemah. Waduh. Iya. Nah, kira-kira Kak, mungkin di usia-usia 20-an itu kan terjadi krisis identitas kan. Kenapa, kayak mana sih cara mencapai cita-cita, kayak mana kok nggak sejalan dengan apa yang dilakuin sekarang? Gimana sih? Itu kan krisis identitas yang dirasain kawan-kawan umur 20-an mungkin. Kayak mana cara kakak ngelewatin itu? Ya, sama ya dengan teman-teman yang lagi di fase 20 tahunan. Bahkan mungkin sampai sekarang, mungkin kalau dibilang udah puas belum sih dengan pencapaian sekarang, tentu saja tidak ya. Tapi tidak serta-merta langsung mau pindah-pindah lagi gitu. Tapi mencoba menikmati apa yang ada sekarang, memanfaatkan apa yang ada sekarang. Nah, dengan cara yang pertama, tapi memang mendisiplinkan diri untuk tidak berhenti belajar, apapun itu bidangnya, apapun itu lingkungannya, karena di aktivis ataupun di jurnalis itu sama-sama memberikan ruang untuk belajar, alhamdulillahnya. Belajarnya ini bukan berarti seperti kita di sekolah ya, tapi belajar bagaimana pengalaman orang, mereka pendampingan, bagaimana pengalaman orang, mereka bisa meliput kondisi konflik, bagaimana mereka bisa meliput orang-orang yang rentan, misalnya perempuan berhadapan dengan hukum, atau anak-anak yang bermasalah secara hukum. Nah, itu pembelajaran itu kemudian yang bikin tapi sadar bahwa sebenarnya kita itu menjadi apapun itu penting kok di hidup ini. Profesi apapun itu sebenarnya penting. Nah, jadi dengan itu Nopi menguatkan diri Nopi kalau sebenarnya tujuan aku hidup ini apa? Tujuan aku hidup itu ternyata adalah untuk bermanfaat untuk orang lain. Meskipun ini terdengar mungkin utopis ya. Apa sih, hidup aja lah untuk diri kamu sendiri, gak usah mau memikirkan orang lain gitu kan. Tapi ada kebanggaan tersendiri, ada kesenangan tersendiri ketika kita itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Misal nih, di bidang jurnalistik misalnya ya, kita mampu memperjuangkan suara-suara teman-teman yang dalam kondisi rentan. Atau juga di bidang aktivis misalnya, kita bisa membantu atau mendampingi teman-teman perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sedang menjadi korban kekerasan misalnya. Nah itu ada kesenangan tersendiri dari situ. Nah, meskipun ya pada akhirnya Nopi juga merasakan sempat berat juga ketika di dunia aktivis misalnya, kita siap nih setiap malam, bahkan tengah malam itu ditelepon sama korban, dia curhat masalahnya, otomatis secara kalau kita nggak siap ya, itu juga secara psikologis membebani kita. Tapi kalau misalnya udah dipersiapkan, kita enjoy ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya konteksnya itu korbannya nggak tahu dan dia butuh pencepat, kan kita harus segera juga menyiapkan apa nih yang harus dilakukan. Berarti mental kita dulu yang harus kuat kan? Iya, punya alasan untuk kenapa kita bisa masih hidup sampai sekarang. Kita masih pokoknya jangan menyalahkan diri sendiri. Di usia 20-an itu kan memang kita kadang-kadang rentan membandingkan diri kita sama orang lain. Teman kita udah dapat A, dapat B, udah berhasil di ini, kita belum.
Tapi kita percaya aja kalau kita itu ada kok waktunya. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Prosesnya masing-masing. Itu jangan dipikirin nih ya. Kawan sudah nikah kan? Tapi dulu aku sempat gini, Apa? punya pengalaman empiris lah, pengalaman pribadi dalam artian ini setelah sekolah, ya sampai diminum, ini harus diminum dulu kan. Anjua harmoni ini. Kopi ini paling enak nih, luar biasa. Ini apa namanya nih? Ini ubi goreng. Nah, ubi goreng ini cuma ada di Ancua nih. Nah, apa tadi pengalaman empirisnya? Mungkin boleh dibantu. Enggak, bisa. Balik juga, Pak. Bisa. Pengalaman empirisnya gini, sambil makan enggak apa? Ini podcast apa sih? Seriusnya? Pengalaman empirisnya gini. Nah, dulu aku punya cita-cita kayak pengen jadi seorang aparat. Kemudian aku punya tekad kayak aku harus jadi nih aparat. Karena apa? Satu, mungkin bisa ngebanggain orang tua. Kemudian yang kedua mungkin dengan cara selesai aku tamat sekolah dulu, aku bisa langsung dapat duit biar cepat kan, membantu perekonomian lah. Pada saat itu goyang sudah kan. Dengan mencoba untuk masuk tes dengan cara mungkin ya, dengan cara ada yang apa duit masuk gitu kan. Jadi jual lah barang-barang gitu lah supaya bisa lulus gitu lah. Pada saat sudah dijual nih barang-barang ini tadi, di tengah jalan aku kayak sadar bahwa tuh ini kok baru awal mulai tes sudah banyak nih pengeluaran, belum nyampe ujung nih. Baru tes nih. Baru tes tuh Belum tentu lulus. belum tentu lulus. Itu sudah habis berapa puluh juta gitu. Sampai akhirnya aku mutusin untuk berhenti untuk ikutin tes itu tadi, karena aku tahu kekurangan aku banyak. Kemudian juga ini juga bakalan nyusahin orang tua untuk di awal kan. Jadi kayak aku mutusin untuk sudahlah berhenti baik dulu gitu. Nah, terus bingung. Setelah itu bingung karena cita-cita tadi aku putusin untuk berhenti. Ya kan? Terus dalam hidup tuh muncul dua pilihan dalam hidup aku. Aku harus bekerja atau aku ini harus kuliah. Nah, itu. Nah, awalnya aku mikir untuk sudah aku kerja kayak gitu nah. Tapi dalam kondisi aku yang tidak punya skill, aku yang tidak punya pengalaman, cuman baru tamat kemudian nak coba cari pengalaman kerja, kayaknya pada saat itu momen yang sangat-sangat susah lah cari kerja. Akhirnya orang tua tadi cerita, ya sudah kamu lanjut baik kuliah gitu kan. Orang tua masih ada anggaran cukup lah gitu kan. Itu pun awal mula tes itu sudah down. Kenapa? Karena gagal. Tidak terima waktu itu. Memang parah universitas itu. Tes pertama tidak keterima ya? Ya, tidak keterima. Terus akhirnya tes kedua barulah keterima. Nah itu pun juga kayak setengah-setengah akhirnya ngejalanin karena pada menjadi tujuan. bukan jadi tujuan karena pada saat itu juga aku menjalani itu karena ya sudah karena ada ngapa-ngapain gitu kan daripada menjadi seorang pengangguran. Lebih baik pengangguran yang berstatus mahasiswa. Betul. Ya setidaknya ada kerjaan lah keluar dari rumah kan. Ya, setiap pagi keluar dari rumah. Betul. Kan. Kita rapor kata tetangga kan. Terus Akhirnya aku ngejalanin kuliah sampai akhirnya betul sama yang kayak Nopi cerita bahwa tiba-tiba ada nih rencana baru nih dalam mimpi pengen jadi seorang ini kan arkeolog. bisa disebut lah itu. Dan mati juga mimpinya. mati mimpi itu. Selesai itu jadi selesai itu setelah aku selesai kuliah aku duduk nih di pos ronda
Depan rumah. dekat rumah lah. Duduk ngumpul lah dengan bapak-bapak, dengan apa warga kita. Kayak kok rasanya tidak laku ya sarjana aku nih gitu lah. Terus juga kok masih juga nganggur ya gitu. 20 hampir 2 tahunan lah. Aku kayak lontang-lantung mau ngapain gitu lah. Terus terasa gitu lah. Mimpi yang kedua itu juga tidak terwujud. Seakan-akan kayaknya sih kalau gitu lah. Dalam hidup tuh kayak apapun yang aku kejar, apapun yang aku harapkan itu udah tercapai. Terus akhirnya kayak sudahlah gitu. Pasrah dengan keadaan juga ikutin baik lah seperti air yang mengalir gitu. Mana tujuan, ngapain gitu. Nah, cuma satu hal waktu itu ketika akhirnya aku terpaksa untuk terjun bebas. Terjun bebas dalam artian aku tuh menanggalkan sarjana aku ninggalin status aku gitu. Di situ aku terjun bebas, terus kayak aku merasakan satu hal dalam hidup aku, bahwa hidup tuh tidak mesti harus menjadi apapun gitu. Tapi iya, maksudnya tidak usah menjadi orang seperti ini gitu nah. Tapi dalam satu hal hidup tuh yang paling penting apa gitu nah, berguna untuk orang banyak. Mungkin Nopi bisa bantu lah untuk kawan-kawan yang hari ini mungkin yang baru lulus kuliah atau yang baru kehilangan mimpi mau menjadi apa gitu nah. Nopi bisa bantu bagaimana sih sebenarnya walaupun tidak tercapai dalam mimpi, tapi dia itu masih bisa berguna, masih bisa istilahnya survive untuk hal-hal baru gitu nah, untuk mencoba yang baru tanpa harus takut kehilangan apapun gitu. Itu seperti apa? Oke. Sebenarnya nilai kita itu tidak ditentukan dari profesi apapun kita. Karena setiap orang itu kan pasti punya nilai-nilai tersendiri. Nah, jadi kita tidak boleh juga terlalu mengagung-agungkan sebuah profesi. Karena emang berlaku di masyarakat kita kan, misalnya nih yang berbaju dinas misalnya lebih tinggi nih kastanya daripada yang tidak misalnya. Padahal itu nggak dilihat dari sana. Jadi teman-teman yang hari ini bingung, mimpinya belum tercapai ataupun masih ragu-ragu, coba mengenali diri sendiri. Sebenarnya kita itu maunya apa? Jangan sampai kita itu didikte sama society kita, budaya kita, bahkan mungkin orang tua ya, karena itu kan hidup kita. Ya kita yang harus menentukan arahnya itu kemana. Nah yang pasti memang tidak sampai membuat itu menjadi sesuatu yang buruk ya untuk diri kita sendiri. Nah, apapun pilihan kamu, apapun profesi kamu bisa menjadi orang yang berguna dimanapun kalian berada. Kalian tetap bisa bermanfaat. Kita juga masih bisa berkarya di sana. Kita juga bisa menghidupi diri kita mungkin di sana ataupun memberikan manfaat yang lain. Walaupun misal dipandang orang, di profesi kamu yang sekarang gajinya nggak sebesar yang di sini nih, atau nggak seprestisius yang lain nih. Nah, itu nilainya itu kita tentukan sendiri, bukan dari orang lain. Jangan membandingkan dengan orang lain. Jangan peduli juga dengan pendapat orang lain. Yang penting apa yang kita lakukan itu sudah benar dan baik gitu. Tapi kadang pernyataan orang terhadap kita tuh cukup berdampak loh gitu. Kayak misalnya, ih kok mau ngerjain ini, kok masih nganggur sih gitu lah, sudah sarjana gitu lah. Itu cukup berdampak di dalam dunia sosial ini kan. Sehingga kayak semakin lama akhirnya banyak juga yang mutusin untuk frustasi gitu nah. Ada juga yang kayak dia akhirnya memutusin untuk menutup diri persoalan itu. Nah ini kan konflik yang bisa dibilang ini selalu ada nih di masyarakat, di dunia nyata ini, bukan di dunia maya nih. Itu banyak gitu kan. Karena omongan di dunia maya itu juga menyakitkan. Iya, Betul. sama-sama menyakitkan. Betul gitu. Padahal dia ngetik sambil rebahan atau sambil apa kan. Jadi kayak stres yang berlebihan gara-gara pernyataan-pernyataan orang-orang ini juga cukup berdampak. Jadi kalau bisa ya gitu nah, jangan pernah mengejar orang gitu nah. Ngejudge. Judge. Iya. Itu jadi
belum tentu orang yang diam diri di rumah terus dibilang pengangguran. Siapa tahu dia punya agensi di luar kan. Betul. Ngelola server luar negeri. Iya betul. Di kamar lah ya. Betul. Karena banyak loh. Berapa kali aku lihat studi kasusnya di Indonesia itu ada abang-abang yang dia cuman berdiam diri sampai dikira dia miskin, dikasih bantuan, ternyata dia cukup terpandang gitu nih di luar negeri. Dia pengolah server salah satu perusahaan di luar negeri loh gitu. Dari balik rumah dia ngatur server itu gitu. Gajinya 30 juta loh, dikasih bantuan. Inilah yang dikira ini tadi. tetangga melihara tuyul kan. Betul. Tiba-tiba beli mobil padahal dia di rumah baik. Iya. Karena zaman sekarang nih bekerja itu tidak hanya di lapangan, bekerja itu tidak hanya di kantoran, di suatu tempat. Pergi pagi balik sore. Iya, di rumah sudah bisa dilakukan. Yang penting happy menjalani. Mungkin ada nggak tips untuk kawan-kawan Tips. yang Tips. Beda nih kalau tips dengan tips. tips untuk kawan-kawan yang baru hari ini yang baru selesai kuliah kan? Ini kan banyak nih yang baru selesai kuliah. Ada nggak kayak misalnya tips bagaimana sih ketika mereka baru selesai kuliah, mereka pengen kerja atau apa nih? Nah, kan pasti ada ngalamin gagal, nyodorin lamaran kerja ditolak, dipanggil-panggil gitu kan? Bener. Pertanyaan itu nyambung sama buku yang lagi lebih baca sih sebenarnya. Jadi ada salah satu dia influencer literasi finansial namanya Pak Theoderi. Jadi kalau kata dia, karena dia ini melatar belakang pengusaha tapi dari keluarga yang secara ekonomi itu tidak mampu. Karena dia lahirnya aja prematur, bapaknya juga meninggalkan dia tinggal sama neneknya, ibunya sendiri yang membiayai dia. Jadi kalau kata dia, yang pertama kita tuh nggak boleh gengsi. Untuk siapapun kalian yang ada yang hari ini masih kebingungan, masih baru tamat kuliah, kita nggak boleh bergengsi. Bahkan kita pun ya nggak boleh gengsi kalau kita belum mampu. Kalau bahasa dia sih, kalau kita masih miskin ya jangan gengsi. Kalau kita belum bisa nulis ya jangan gengsi. Kalau kita belum tahu ya jangan gengsi gitu. Nah itu yang pertama. Kedua, kita kenali diri kita, kenalin research kita. Apa sih yang menjadi kelebihan kita, kelemahan kita, peluang kita. Kan karena kebiasaan kita itu kan membandingkan diri sama orang lain ya. Nah tapi kita lupa nih mengenali diri sendiri. Apa sih yang perlu kita syukuri, apa yang bisa kita jadikan modal dan perlu diasah untuk kedepannya. Kemudian juga selain itu kita perlu berdamai dengan keadaan. Seandainya nih kalau teman-teman di posisi yang sudah memasukkan aplikasi apply berbagai macam pekerjaan tapi belum juga diterima. Nah, kita tuh perlu menerima kondisi kita, diri kita pada hari ini tuh menjadi apa, seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu merasa gagal dalam hidup. Karena kita hidup aja itu udah hebat sekali ya, Dio. In this economy mau ngadepin perang dunia ketiga. Nah, itu kita hidup aja itu udah luar biasa. Jadi jangan sampai merasa kita itu gagal. Terus jangan putus asa juga untuk memulai lagi. Nah, memulai lagi ini banyak hal ya, bisa memulai apply lagi atau berpindah profesi seperti yang Nopi lakukan. Kenapa sih Nopi kemudian pindah profesi, aktivis, jurnalis, kemudian sekarang malah jadi guru, padahal cita-citanya nggak sesuai dengan itu. Karena Nopi percaya orang-orang yang pindah profesi itu kadang-kadang dia pasti ada masalah juga, ada merasa kurang, entah itu kurang tantangan, kurang juga kesejahteraan, atau ada masalah di pekerjaan sebelumnya yang itu membuat dia akhirnya move. Tapi yang paling penting juga selain kita pindah profesi, kita harus mengenali skill yang kita punya. Karena Nopi tadi bilang punya semacam pengalaman pelatihan ini segala macam, jadi itu modal awal Nopi untuk menjadi seorang guru. Ternyata juga menjadi guru kan nggak hanya sekedar menyampaikan materi, mereka paham atau tidak terserah gitu kan, nggak, ada empati di sana, ada kemanusiaan di sana, ada bagaimana cara kita secara psikologis mendekati siswa-siswa, kemudian bagaimana kita menguasai materi untuk diajarkan sampai mereka paham, kemudian berhubungan juga dengan orang tua siswa, HR-nya ya, dengan guru-guru yang lain, dengan masyarakat luar, dan juga yang paling berat itu juga menjadi contoh bagi orang lain. Nah itu didapatkan dari pengalaman sebelum-sebelumnya.
Satu kata untuk menggambarkan seseorang yang telah tidak bermimpi. Satu kata, satu kalimat. Berat ya kalau satu kata ya. Satu kalimat, satu kalimat. Orang yang tidak Satu bermimpi. Orang yang telah gugur mimpinya. Nggak apa-apa. Satu kata ya, nggak apa-apa. Kalau misal kamu sudah merasa di posisi kamu udah banyak mimpinya, tapi ternyata nggak bisa mencapai itu semua, nggak apa-apa. Mungkin kita itu bermimpi, kan bermimpi boleh-boleh aja ya, apapun itu nggak dibatasin. Tapi mungkin kita perlu mengukur diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya belum sesuai dengan apa yang kita mau, ya nggak apa-apa, kita bisa cari yang lain. Profesi banyak kok. Hidup di dunia itu nggak sebatas satu profesi aja. Masih banyak hal-hal lain yang belum kita lihat. Kadang-kadang kita tuh hanya dibatasi sama pikiran kita sendiri. Seru nih sore ini ya. Tapi terbatas waktu gitu. Lah, lama grip. Ibu nih mau balik tungkang kayaknya. Oh iya. Boleh dicicip duluan. Oke, mungkin sekian podcast kita sore ini. Makasih Kak Novi sudah berbagi. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.